Halo sahabat Wirid, jumpa lagi dengan kami. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. La voce di Maria dentro l'anima mia. La voce di Maria dentro l'anima mia. Kalender liturgi 24 Februari 2022. Kamis Pekan Biasa ke-7. Bacaan pertama. Upah para buruh yang ditahan berteriak-teriak, dan teriakan itu sampai ke telinga Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Yakub. Hai kalian orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kalian. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kalian dan akan memakan dagingmu seperti api. Kalian telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kalian telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan alam semesta. Kalian telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kalian telah memuaskan hati sama seperti pada hari pembantaian. Kalian telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. La voce di Maria dentro l'anima mia. La voce di Maria dentro l'anima mia. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah empunya kerajaan surga. Inilah jalan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri,
ajal orang-orang yang bangga akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, gembalanya ialah maut. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah empunya kerajaan surga. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu mati semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah empunya kerajaan surga. Sekalipun pada masa hidupnya ia menganggap dirinya berbahagia, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. La voce di Maria dentro l'anima mia. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya. La voce di Maria dentro l'anima mia. La voce di Maria dentro l'anima mia. Bacaan Injil. Lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan kedua belah tangan masuk dalam api yang tak terpadamkan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir, oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, peganglah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan tangan utuh kedua belah tanganmu masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadam. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat, bangkai tidak mati, dan api tidak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Kisah orang kudus hari ini, Santo Montanus dari Kartago. Kaisar Valerianus menganiaya umat Kristiani dengan bengis sepanjang masa gereja perdana. Ia meluluskan eksekusi Santo Cyprianus dari Kartago pada bulan September 258. Tak lama kemudian, pejabat yang menjatuhkan hukuman mati kepada Santo Cyprianus tewas dan para pejabat baru penggantinya nyaris menjadi kurban dari suatu persekongkolan untuk menghabisi nyawanya. Otoritas Romawi mencurigai persekongkolan ini adalah bentuk balas dendam atas kematian Santo Cyprianus. Mereka lalu menangkap 8 orang yang tidak tahu apa-apa. Semuanya adalah orang-orang Kristen. Sebagian besar adalah Palaklerus dan semuanya adalah pengikut setia Santo Cyprianus. Tahanan Kristen itu dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah yang gelap. Di sana, mereka mendapati para saudara Kristiani mereka yang sudah lama ditangkap. Kotor dan pengap melingkupi kelompok tahanan ini. Mereka sadar bahwa mereka akan segera menghadapi kematian dan kebakaan. Orang-orang Kristen itu ditahan berbulan-bulan lamanya dalam penjara. Mereka dipaksa bekerja di siang hari dan tanpa sebab, seringkali tak diberi makan dan minum. Dalam situasi yang tak berperi kemanusiaan macam itu, komunitas kecil umat Kristen ini bersatu padu dan saling tolong-menolong satu sama lain. Yang awam melindungi para uskup, imam, dan diakon yang selalu menjadi sasaran kekejian para penjaga. Ketika tahanan Kristiani pada akhirnya dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati, masing-masing diizinkan untuk berbicara. Santo Montanus yang tinggi kekar berbicara dengan gagah berani kepada segenap umat Kristiani yang ada di antara khalayak ramai. Ia menasehati mereka untuk setia kepada Yesus dan untuk lebih memilih mati daripada mengingkari iman. Santo Lucius yang kecil dan rapuh berjalan tertatih-tatih ke tempat eksekusi. Ia lemah akibat masa-masa berat dan sulit di penjara, namun matanya berbinar-binar menatap langit. Sesungguhnya, ia harus bertopang pada 2 teman yang membantunya tiba di tempat di mana para algojo telah menanti untuk memenggal kepalanya. Mereka yang menyaksikan berseru-seru memintanya untuk mengingat mereka di surga. Sementara tahanan Kristen ini seorang demi seorang dipenggal kepalanya. Khalayak ramai semakin berani. Mereka menangisi para martir yang menderita ketidakadilan. Tetapi mereka bersukacita juga. Mereka sadar bahwa para martir ini akan memberkati mereka dari surga. Santo Montanus dari Kartago, Santo Lucius dari Kartago, Santo Julianus dari Kartago, Santo Victorius dari Kartago, Santo Flavianus dari Kartago, dan 5 orang santo lagi yang tidak kita ketahui namanya wafat sebagai martir pada tahun 259. Setiap martir adalah persembahan bagi gereja. La voce di Maria dentro l'anima mia. La voce di Maria dentro l'anima mia. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib,
dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat mendengarkan.